Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Siap belajar hari ini? Siap. Coba kelas rasa pimpin doa dulu sebelum belajar hari ini. Mari kawan-kawan, sebelum belajar, alangkah baiknya membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba sekarang kita absen dulu ya. Ahmad Adi. Kenapa Ahmad Adi? Sepertinya boleh isi. Semangat ya belajar hari ini. Bella. Rudi. Desmi. Gita. Julika. Feby. Apa? Kemana? Ada surat? Coba sini bawa sini suratnya. Ini suratnya dititip ke kamu. Sakit ya sekarang. Imam. Novin. Rizky. Rasa. Resa. Bulan. Tiara. Berarti cuma satu ya yang tidak masuk hari ini. Jadi keterangannya tadi saya baca sakit. Coba biar lebih semangat lagi belajarnya. Sekarang Ibu minta kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Di regionnya Bu minta Bulan untuk pimpin lagu wajib Indonesia hari ini. Yang lainnya dipersilakan untuk berdiri.
Coba nak, di pertemuan kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Apa Ulan? Tentang konsep teknik dan prosedur dalam gerak tari. Tentang konsep teknik dan prosedur dalam gerak tari. Kemudian kita ada keterampilannya juga kemarin. Hari ini tetap kita melanjutkan materi kemarin dengan KD yang berbeda, yaitu bentuk, jenis, dan nilai estetis dalam tari. Jadi satu tarian itu ada banyak bahasan yang akan kita pelajari, tentang konsep teknik dan prosedur. Hari ini bentuk, jenis, dan nilai estetis pada tari. Sebelum masuk ke materi, mau tanya dulu, adakah yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa itu konsep tari? Saya Bu, Tiara, coba apa Tiara? konsep tari meliputi 3 unsur yaitu ruang gerak, tenaga, dan waktu. Iya, benar sekali. Coba kasih aplaus dulu untuk Tiara. Tentang konsep tari ya nak. Sekarang, adakah juga yang ingat tentang jenis, tentang teknik tari? Coba Rasya. Teknik tari adalah metode atau latihan tari yang sangat baik dan efektif untuk menunjukkan keterampilan gerak. Iya, benar sekali. Teknik berarti kata Rasa tadi metode atau latihan. Intinya kalau kita mau ke praktek tari nanti harus ada metode latihan dulu. Paham? Itu materi minggu lalu. Sekarang bentuk, jenis, dan nilai estetis pada tari yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian untuk tujuannya, Ibu mengharapkan dari pembelajaran kita hari ini kalian bisa menentukan bentuk tari. Kemudian kalian bisa menentukan jenis tari. Selanjutnya kalian bisa menentukan nilai estetis pada tari. Jadi ada 3 nanti, bentuk tari, jenis tari, dan nilai estetis pada tari. Semuanya pengetahuan, dan Ibu akan menguji kalian teknik penilaiannya, yang Ibu nilai dan nilai pengetahuan. Paham? Coba sekarang kalian bagi kelompok dulu ya. Kita ada berapa? 14, 1 tidak masuk, berarti 4, ada 4, ada 5. Ada 4, ada 5. Ibu yang bagikan ya, soalnya kelompok ini juga untuk di materi berikutnya. Ada 5 sama. Ini kelompok 1 biar tidak ini kan lagi 1, 2, 3, 4, 1 kelompok. 1 kelompok. 1, 2, 3 masuk ke sini ya nak? Kelompok ini. Ini kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke nopi kelompok 3. Bisa dipahami? Pindah saja, geser bisa. Kemudian ini ada bahan ajar.
kalian bisa menentukan mana bentuk tarinya, mana jenis geraknya, mana nilai estetisnya. Ini ada tari Mantangkara. Tahu tari Mantangkara itu dari mana? Di pembelajaran kemarin sudah dijelaskan dari mana asal tari Mantangkara? Dari Muba. Itu termasuk tari apa nak? Tari tradisional. Kok yang jawab cuma satu? Yang lain lupa. Perhatikan, tonton dulu sampai selesai, nanti kalian baru bisa menentukan mana itu bentuknya, mana itu jenis geraknya, mana itu nilai estetisnya. Sudah bisa menentukan mana itu bentuknya, mana jenis, ataupun nilai estetis. Sudah bisa belum dari nonton tayangan tadi? Sudah bisa belum?
tari apa? Dari yang kalian tonton tuh, bentuk tari apa nak? Coba dibuka dulu bahan ajarnya. Ibu tampilkan juga medianya, bahan ajar tadi. Tunggu, bentuk itu apa? Coba dilihat lagi di depan. Ini juga ada bahan ajar yang dibuat dalam media PPT. Bahas bentuk, jenis, dan nilai estetis pada tari. Ini kita akan menentukan mana itu bentuk tari, bentuk gerak yang ada dalam tari tradisi Nusantara tadi, jenis geraknya, kemudian nilai estetisnya. Ini untuk ibu-ibu sekalian, ada jenis tari. Tari tenun songket Sumatera Selatan. Jenis tari itu ada tari tunggal, tari kelompok, tari berpasangan, dan tari massal. Kalau jenis tari. Kalau jenis tari tunggal, berapa orang penarinya? 1. Kalau tari berpasangan? 2 orang. Berarti ada perempuan dan laki-laki. Kalau tari kelompok? Iya, 2 sampai 6. Baru lebih dari 6 itu termasuk tari massal. Nah, kalau dari yang kalian lihat tayangan tadi, kira-kira tari tradisi Nusantara ini termasuk jenis tari kelompok berpasangan. Kenapa kelompok berpasangan? Karena jumlahnya iya, karena dia berpasangan, ada perempuan dan laki-laki. Di sini ada jenis tari lagi. Tari tenun songket dari Sumatera Selatan. Berapa jumlahnya ini penarinya? Masuk ke jenis tari yang mana? Kelompok. Kemudian ini tari apa ini? Tari stabe. Ayo yang sering menarikan tari stabe. Tidak mungkin orang mengubah asli tidak kenal tari stabe. Tari stabe ini tradisi atau kreasi? Tradisi. Sudah tahu kan berarti bentuk tari. Sekarang kita bahas tentang jenis tari tadi sudah. Sekarang nilai estetis. Pernah dengar kata estetis? Pernah dengar kata estetis? Estetis dalam tari. Estetika, keindahan. Kalau ditanya orang apa itu estetis, pelajaran apa saja, nah pasti ada. Kalau ada kata estetis berarti dia estetika. Kalau estetika berarti keindahan.
keindahan dalam tari Mantambara tadi apa? Misal keindahan geraknya yang mana? Kemudian apalagi keindahan pakaiannya bisa jadi. Terus misalnya lagi keindahan apa? Tadi geraknya, kemudian pakaiannya, apalagi keindahan musik. Karena kalau berbicara tentang estetis pasti banyak keindahan, karena seniman membuat karya tersebut pasti ada estetis, tidak mungkin menampilkan karya tidak ada estetisnya. Coba di sini ada ibu buat nilai estetis dalam tari. Keindahan, dari keindahan itu muncul suatu nilai seni. Unsur estetis itu muncul karena ada tanggapan atau perasaan dari pengamat, dari yang nonton tadi. Penonton tadi melihat karya itu ada tanggapan. Oh, itu jenis tarinya sangat menarik, sangat indah. Oh, itu tari kostumnya, propertinya sangat menarik. Itu kalau ditanya orang estetis pada tari, nilai estetika pada tari. Kemudian lihat ada ini. Ini masuk ke konsep tari. Ini ada properti dan busana. Nanti bisa dibaca di bahan ajarnya. Musiknya, kalau ditanya orang musik pengiring tari Mantambara itu ada akordeon, gendang Melayu, biola dan simbol. Nah, sekarang nanti tugasnya diskusi kelompok untuk pengisian LKPD tadi. Paham tidak tentang bentuk dan jenis nilai estetis pada tari tadi? Coba ibu tanya dulu. Kita yang tadi ibu tanya gerak yang untuk gerak dasarnya yang mana? Kira-kira nilai estetis pada penampilan tari ini yang kamu lihat itu yang mana? Itu kan ada propertinya apa di sana? Bakul. Propertinya apa? Bakul sama serinda bahasa kita ya. Kalau tari tradisional, istilah katanya itu jangan berubah-ubah, jangan malu. Kalau memang serinda, maksudnya serinda tulis. Nanti dilihat di bahan ajarnya itu nama geraknya saja semuanya nama daerah dari daerah kita semua. Itu propertinya. Kira-kira di properti yang serinda dan bakul itu ada tidak nilai estetisnya? Ada tidak? Kena yang mana? Yang ada nilai estetis di serinda dan bakul itu? Motif dan bentuk. Bentuk bakul itu kata Ulan ada estetikanya. Bentuknya ada estetikanya. Coba kalau penarinya menari menggunakan properti baskom, pasti beda lagi, bukan tari Mantambara.
berhubung di daerah kita Mampang Para itu menggunakan kalau yang sebenarnya bukan bakul, tapi apa? Kanjang bahasa kita. Tapi tidak mungkin akan tidak lebih menarik kalau kita menggunakan kanjang karena kanjang itu lebih besar, berarti digunakan bakul. Itu nilai estetika. Coba kalau nilai estetika pada kostum. Ayo, diperhatikan di depan itu, layangan di depan. Nilai estetika pada kostum. Ayo, kelompok yang bisa jawab. Kemudian di sana juga ada jenis gerak dasarnya itu apa? Kalau kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, disilang, jinjit. Apa namanya itu? Gerak dasar mendak. Ingat, itu gerak dasar mendak. Kemudian dia memegang bakul dengan apa? Ekspresi tersenyum. Berarti penonton kalian yang melihat lebih apa? Mengesankan kalau dia tersenyum. Penari perempuannya bawa bakul, posisi badan mendak. Coba kalau Mahmud, ada tidak nilai estetikanya? Kemudian yang laki-laki, perhatikan yang laki-laki nanti juga kita bakalan praktek. Apakah dia laki-laki ini tersenyum? Senyum, tapi senyum laki-laki beda. Coba lihat kan senyum laki-laki dengan senyum perempuan ini. Senyum laki-laki lebih menunjukkan keperkasaannya, sedangkan perempuan lebih menunjukkan keanggunannya, bawa bakul, gerak mendak. Kemudian juga menggunakan aksesoris apa di sini? Kain gambo. Bisa ya menentukan bentuk gerak atau bentuk tari, kemudian menentukan jenis gerak atau jenis tari dan menentukan nilai estetis pada tari. Bisa dipahami? Bisa. Nah, biar lebih jelas lagi. Kemudian sekarang silakan dibuka LKPD-nya berkelompok. Sudah? LKPD di lembar pertama. Bisa? Ini LKPD di lembar pertama. Ada mengamati gambar. Jadi Ibu tulis juga tujuan pembelajaran seperti di pendahuluan tadi, kalian bisa memahami, menentukan bentuk, jenis, dan nilai estetis pada tari Mampang Para. Dibuka, kemudian silakan dijawab tugas di LKPD tersebut. Diskusi kelompok, tulis di sini. Bisa? Bisa. Tulis, silakan dikerjakan diskusi kelompok. Silakan dikerjakan per kelompok, didiskusikan.
kasih waktu 10 menit dari sekarang untuk mengisi LKPD-nya. Ingat, diskusi kelompok. Boleh buka materinya di bahan ajar, di buku paket yang sudah dibagikan tadi, ataupun menggunakan literasi digital. Berarti boleh buka handphone. Jadi nanti kalau presentasi bisa semua menjawabnya. Boleh buka handphone. Apa itu bentuk tali, bentuk gerak, jenis tari, dan nilai estetis pada tari. Buka bahan ajar. Ada juga yang buka literasi digitalnya, buka handphone boleh. Ada juga yang buka buku paket seni budayanya. Diskusi kelompok ya, jangan satu orang yang mengisi LKPD-nya. Diskusi kelompok, ada yang buka bahan ajar, ada yang buka literasi digitalnya, kemudian yang buka buku paket seni budaya. Diskusi, kita menggunakan metode diskusi untuk memecahkan masalah tentang bentuk, jenis, dan nilai estetis pada tari. Dapat? Zoom ke HP-nya.
kelompok. Penilaian pengetahuannya, proses diskusi kelompok kalian. Jadi silakan diskusi, tetap memantau dan memberikan penilaian. Dia ngasih nilai. Kira-kira nilai estetis pada tadi dengan sampainya apa? Jadi kalau tadi apapun itu kalau ditanya pasti kamu bisa jawab nilai estetis. Dan apa? Gerak jenis tarik, jenis gerak yang ini yang harus terpaksain jenis geraknya apa saja yang dari tadi tentang cara itu pose awal. Jadi berdasarkan apa yang kalian lihat apa tadi itu dimaksud kalau sudah memetik sama gerakan memetik kan sudah ditampilkan di slide ini ada. Ini yang kita presentasi. Kemudian apa tadi menanam, ada kan di sana gerak menanam. Lagi lenggang, laki-laki ya, diskusikan dengan kelompok laki-lakinya. Ada nggak tadi gerakan mencangkul? Nah, dia tanya geraknya. Ingat jenis tari ataupun jenis gerak tari mantan para itu ada beberapa gerak dasar, silakan dipahami. Pas presentasi nanti bisa jadi ibu meminta kalian untuk mempraktekannya. Kayak seperti gerak perempuan itu ada lenggang. Lenggang berdasarkan yang kalian tonton tadi, berdasarkan gambar yang diamati seperti apa. Kemudian ada gerak memetik. Gerak memetik bagaimana tadi? Nah, harus dipahami benar-benar. Kemudian apa lagi? Yang laki-laki ada gerak mencangkul. Ada tidak gerak mencangkul tadi? Ada. Seperti apa gerak mencangkul tadi yang laki-laki? Makanya diskusikan dengan kelompok Anda. Mencangkul bagaimana tadi geraknya? Angkat tangannya lebih tinggi lagi. Tuh.
sampai 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang coba gerak perempuan. Tiara. Ada apa saja gerak perempuannya? Memetik. Coba gerak memetik bagaimana? Lebih diangkat lagi tangannya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba Wulan, itu ada gerak lenggang. Silakan berdiri. Wulan di sini. Jadi yang kalian tonton, kemudian gambar yang kamu amati. Bagaimana gerak lenggang tadi? Ya, silakan dihitung 1 sampai 8. 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu gerak lenggang pada tari Mantang Para. Silakan duduk mulai. Makanya silakan diskusikan kelompok. Kemudian kelompok Desmi. Mana untuk gerak? Sudah diisi? Ada apa bentuk geraknya? Pose awal dari sudah, memetik sudah, lenggang sudah. Mengeruk para tadi, dilihat tak tadi di videonya mengeruk para tadi bagaimana? Bagaimana gerakannya tadi? Menonton tidak tadi? Ayo, bagaimana? Lebih diangkat lagi tangannya. Tuh, dihitung. 1, 2, 3, 4. Balas sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Paham ya? Soalnya tari Mantang Para ini kan diambil dari kegiatan sehari-hari rakyat Musi Banyuasin. Coba yang laki-laki ini, Rizky. Gerak laki-laki ada berapa Rizky tadi? Itu ada mencangkul, ambil rumput, laki-laki tetap ada lenggang. Ada santai bersama, ada ngeruk para sama berarti. Ngeruk para perempuan, orang perempuan. Ambil rumput, tadi lihat tak videonya? Gerak mengambil rumput. Bagaimana tadi? Berdiri, jangan takut. Bagaimana tadi? Satu, 2, 3, sampai 8. 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Tapi gerak yang dilakukan oleh si Rizky ini ada tidak estetisnya? Belum. Dia masih gerak mentah, gerak kasar, belum ada estetisnya. Silakan duduk, terima kasih. Kalau gerak yang sudah ada estetisnya tidak mungkin menggunakan gerak aslinya. Kasar dia. Masih kegiatan sehari-hari ngambil meraup rumput. Kalau dimasukkan ke dalam gerak tari, pasti dia lebih halus, lebih indah lagi. Itu. Makanya untuk bentuk, jenis dan nilai estetis pada tari itu, mau dia bentuk gerak pasti ada nilai estetis. Bentuk tari pasti ada nilai estetis. Jenis gerak, jenis tari pasti ada nilai estetis. Karena karya tari itu tidak bakal ditampilkan kalau tidak ada nilai estetis. Karena nilai estetis nanti berhubungan dengan apa karya itu? Kalau ada nilai estetis pasti ada penikmat seni, ada pelaku seni, ada penikmat seni. Kalau tidak ada nilai estetis, tidak bakalan ada penikmat seni.
Silakan dilanjutkan untuk pengisian LKPD-nya. Diskusi.
Sudah sampai di mana? Sudah saya ceritakan. Kan ada presentasi itu dengan bahasa bisa jadi kelompok lain itu mengamankan gerak lenggang dari kelompok kalian ini kan ada sesi tanya jawab dan pak lenggang apa yang dijawab ini sampai mana? Misalnya dari kelompok lain bisa jadi kelompok lain itu sudah siap. Soalnya nanti ada sesi tanya jawab dan memberi tanggapan terhadap kelompok yang mempresentasikan. Gerak laki-laki, gerak perempuan tadi. Karena kelompok lain itu memberikan tanggapan. Cuma cak dulu yang itu. Tergantung kelompok yang menanyakan. Itu sebenarnya iya. Kan kalian tadi nanti maju presentasi sampai gitu. Kemudian kelompok lain yang mau memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, apa pertanyaannya bisa jadi yang dipanggil. Kalian siap? Nanti siapa yang mau maju? Yang gerak laki-laki itu 1-8, satu gerak 1-8 gitu. Iya, bisa jadi kelompok lain itu mengajukan pertanyaan ke kelompok kamu, gerak lenggang laki-laki. Ada kan lenggang laki-laki? Misalnya didiskusikan itu per kelompok siapa yang bakal mempresentasikan, atau bisa jadi rasa cuman mempresentasikan, kelompok ulang mengajukan pertanyaan dijawab oleh kelompok kalian itulah imam misalnya yang menjawabnya, tidak mesti rasa dibantu, namanya juga diskusi kelompok. Sudah siap ini maju? Siapa yang bakal maju presentasi pembahasannya? Perempuannya untuk gerak itu biasanya banyak pertanyaannya. Pasti teman-teman itu kelompok lain mengajukan bagaimana geraknya. Silakan, masih ada waktu beberapa menit lagi untuk diskusi kelompok berdasarkan LKPD-nya.
lanjut lagi yang pengisian LKPD. Habis itu kalian presentasi. Silakan tentukan dari kelompok kalian yang bakalan mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian kelompok yang lain siap-siap memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan dari presentasi kelompok yang maju. Boleh dilihat lagi video tadi di memanfaatkan literasi digital buka handphone. Nanti presentasinya silakan maju mandiri tunjuk. Kemudian dia duduk. Nanti ini kita kasih atas dulu. Yang lain siap untuk pertanyaan, minimal satu kelompok itu satu pertanyaan. Coba kelompok Desmi, silakan dipresentasikan hasil kerjanya. Satu orang ke depan. Kelompok Desmi sudah siap?
hafal. Jadi bacakan saja Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari LKPD tersebut. Untuk soal pertama, jelaskan yang dimaksud dengan bentuk gerak dalam tari. Yang lain diperhatikan. Menurut Autar, bentuk atau form sehubungan penataan dengan komposisi tari merupakan proses penataan atau pembentukan sebuah komposisi dari suatu tari yang menghasilkan bentuk keseluruhan. Ya, lanjut. Diskusikan dengan kelompokmu jenis gerak pada tari tradisi Mantang Parah di atas. Untuk gerakan wanita, pose awal memetik, lenggang menanam, kemudian lenggang santai bersama, menggeruk parah, lenggang memetik, kemudian linggang. Untuk laki-laki, pose dengan tangan kanan di atas tangan kiri di depan dada, mencangkul, ambil rumput, lenggang santai bersama, menggeruk parah, lenggang. Kalau laki-laki juga ada lenggang ya, yang kalian amati. Lanjut. Untuk soal ketiga, diskusikan dengan kelompokmu nilai estetis pada tari tradisi Mantang Parah. Nilai estetika dalam gerak tari, salah satunya tercermin melalui kemampuan dari gerakan tari untuk menimbulkan suatu pengalaman estetis. Coba sebelum kalian diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, nilai estetik pada tari Mantang Parah. Kalau yang dijawab oleh Desmi tadi kan secara umum. Dari sini nilai estetika apa saja yang ada pada tari Mantang Parah? Apakah di kostumnya, apakah di propertinya, atau di geraknya? Kalau misalnya nilai estetika pada tari Mantang Parah menurut kelompok kalian, di gerak dasarnya yang mana yang ada nilai estetikanya? Bisa dipahami yang belum presentasi? Tolong ditambah lagi. Coba sekarang silakan satu kelompok mengajukan satu pertanyaan untuk kelompok Desmi. Silakan kelompok Ulan. Pertanyaan untuk kelompok Desmi. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara atau peragaan menanam? Gerak dasar menanam. Silakan langsung dijawab aja. Iya, menanam itu gerak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Langsung aja Desmi yang jawab. Atau dibantu oleh kita? Yuk, silakan Desmi. Gerak dasar menanam. Silakan. Coba berdasarkan apa yang kamu lihat, berdasarkan apa yang kamu lihat, berdasarkan apa yang kamu tonton. Taruh dulu ininya. LKPD. Silakan 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4. Balas kiri. 1, 2, 3, 4. Kelompok Julika, silakan satu pertanyaan. Silakan.
Tidak mesti gerak ya. Boleh jenisnya, boleh bentuknya, ataupun nilai estetisnya. Yuk silakan kelompok Julika, satu pertanyaan diajukan untuk kelompok Desmi. Nilai estetika dalam gerak tari itu Apa? nilai Nilai estetika pada gerak tari Mantang Para. Nah, dibantu yang lain mohon kita. Soalnya tadi jawabannya secara umum. Apa nilai estetika pada gerak tari Mantang Para? Adakah keindahan di dalam gerak tari Mantang Para? Ada. Keindahan geraknya yang mana? Yang menurut kamu yang paling indah? Coba. Gerakan. Iya, nilai estetika geraknya yang mana? Dari lenggang. Coba dipraktekkan biar kelompok rasa lebih paham. Itu menurut kelompok Desmi, nilai estetika gerak pada tari Mantang Para itu ada gerak dasar lenggang. Bisa dipahami kelompok Julika? Oke, coba kasih aplaus dulu untuk kelompok Desmi. Dan kelompok Desmi silakan LKW-nya langsung dikumpulkan. Coba sekarang kelompok Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari kami. Soal jelaskan yang dimaksud dengan bentuk gerak dalam tari. Bentuk gerak dalam tari menurut author, bentuk from sehubungan penataan dengan komposisi tari merupakan proses penataan atau pembentukan sebuah komposisi dari suatu tari yang menghasilkan bentuk keseluruhan. Soal nomor 2, sebutkan dengan kelompokmu jenis gerak pada tari tradisi Mantang Para di atas. Jenis gerak pada tari Mantang Para: gerak wanita, pose awal, memetik, lenggang, menanam, santai bersama, ngeruk parah, lenggang, memetik, lenggang. Gerak laki-laki, pose dengan tangan kanan di atas, tangan kiri di depan dada, mencangkul, ambil rumput, lenggang, santai bersama, ngeruk parah. Iya, lanjutkan. Diskusikan dengan kelompokmu nilai estetis pada tari tradisi Mantang Para. Nilai estetis pada tari Mantang Para: gerak, irama, ruang, tenaga, waktu. Ya, ada yang mau mengajukan pertanyaan untuk kelompok Rasya, kelompok lain, coba kelompok si Gita. Buka kasih kesempatan untuk mengajukan ke kelompok Rasya. Silakan. Silakan kelompok kita. Bagaimanakah gerak mengambil rumput? Gerak mengambil rumput. Ya, silakan Baiklah. dibantu kelompok Rasya, siapa Imam? Yang akan membantu saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2, teman kami bernama Imam. Silakan Imam. Gerak
Tari Mantang Para, Mam? Yang kamu tonton tadi? Ya, silakan. Iya, Imam nonton tidak video tadi? Nah, gerak meraup rumput bagaimana? Tadi sudah dipraktekkan kelompok ini ya, Rizky kalau tidak salah. Iya. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dibalas. 1, 2, 3, 4. ya coba kasih aplaus dulu untuk kelompok Rasha. Silakan duduk. Coba nak nanti kalau teman kelompok lain mengajukan pertanyaan, kalian kan sudah mengikuti proses pembelajaran dari awal. Praktekkan saja pertanyaan apa yang diajukan teman. Jangan takut, jangan tidak berani. Karena kalau belajar seni budaya, seni tari itu harus berani tampil. Benar salah, tepat dengan tidaknya nanti. Yang penting berani dulu, kalian sudah dapat poin. Kembali ke materi tadi, yang Imam tadi, gerak yang Imam praktekkan tadi, ada tidak nilai estetisnya? Belum, karena dia yang pertama belum berani, masih menggunakan gerak kasar. Oke, terima kasih. Walaupun belum berani pun Imam tapi sudah mempraktekannya, walaupun dengan terpaksa. Mudah-mudahan selanjutnya jangan setengah hati lagi ya, Mam. Coba kelompok terakhir, kelompok bulan. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD dan jawaban dari LKPD kami. Baiklah, pertanyaan pertama adalah jelaskan yang dimaksud dengan bentuk gerak dalam tari. Bentuk gerak dalam tari merupakan proses penataan atau pembentukan sebuah komposisi dari suatu tari yang menghasilkan bentuk keseluruhan. Pertanyaan kedua, amati gambar di bawah ini dan diskusikan dengan kelompokmu jenis gerak pada tari tradisi Mantang Para di atas. Jenis gerak pada tari Mantang Para terdiri atas 2 gerak, yaitu gerak wanita dan gerak laki-laki. Gerak wanita terdiri atas pose awal, memetik, lenggang, menanam, lenggang, santai bersama, ngeruk para, lenggang, memetik, dan lenggang. Sedangkan gerak laki-laki adalah pose dengan tangan kanan di atas tangan kiri di depan dada, mencangkul, ambil rumput, lenggang, santai bersama, ngeruk para, dan lenggang. Pertanyaan terakhir adalah diskusikan dengan kelompokmu nilai estetis pada tari Mantang Para. Nilai estetis dari tari Mantang Para adalah dapat diartikan sebagai keindahan, dan dari keindahan itu akan muncul suatu nilai seni. Unsur estetis muncul karena ada tanggapan perasaan dari sang pengamat. Demikian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba satu kelompok, silakan ajukan pertanyaan untuk kelompok Resa.
silakan satu kelompok. Ayo, kelompok Rosa, ada yang mau ditanyakan? Kelompok Rizky, ada yang mau ditanyakan? Ayo, satu pertanyaan. Ya, silakan kelompok Rasa. Contohkan gerakan ngeruk parah gerak laki-laki. Ngeruk parah gerak laki-laki. Coba didemonstrasikan. Atau bisa bantuan dengan dulu. Siapa? Ahmad Adi, gerak ngeruk parah. Kan gerak laki-laki. Masa Resa yang mempraktekkan? Dulukan dulu. Ayo. Silakan. Balas. Ya, terima kasih untuk Ahmad Adi yang telah berani. Ya, silakan duduk, Resa. LKP-nya dikumpulkan. Ibu kasih poin plus untuk kelompok-kelompok yang sudah berani mempresentasikan. 3 kelompok sudah semua mempresentasikan, tapi ada yang lebih berani, ada yang masih setengah hati. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya untuk tampil, apalagi kita pelajaran seni budaya, seni tari ini, nak, pasti ada pengetahuan, ada keterampilan. Keterampilan pasti praktek. Jadi dari pengetahuan inilah kalian harus berani tampil. Jadi minta tolong ya, kelompok-kelompok yang lain harus lebih berani lagi. Paham? Coba sekarang Ibu mau dari pembelajaran kita hari ini tentang bentuk, jenis, dan nilai estetis pada tari. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Diangkat tangan, ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kalian dapat hari ini apa? Coba Resa, coba simpulkan pembelajaran kita hari ini apa materi yang kamu dapat. Silakan Resa. Baiklah, dapat disimpulkan dalam pembelajaran ini kita mendapatkan bagaimana cara bentuk, gerak, dan jenis-jenis tari yang ada di Musi Banyuasin. Iya, benar sekali. Bagaimana cara, bukan bagaimana ya nak, tapi kalian sudah bisa menentukan bentuk, jenis, dan nilai estetis pada tari tradisi Mantang Para asal Musi Banyuasin. Kemudian untuk refleksinya hari ini yang Ibu bicarakan tadi, kekurangannya tolong untuk selanjutnya harus lebih berani lagi, lebih berani tampil, lebih berani berbicara. Dan untuk kelebihannya hari ini kalian sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Coba untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta lagi ketua kelas pimpin doa. Silakan Bapak pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Baiklah, kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Illal ladzina amanu
nggak ada yang kurang. Terima kasih untuk proses pembelajaran hari ini. Kemudian untuk materi di pembelajaran berikutnya nanti kita akan mengeksplorasi gerak. Nah, yo di sini yang tadi Mam kurang berani, jangan setengah hati lagi ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan praktek. Kalian akan mengeksplorasi gerak menggunakan musik TikTok. Bebas musiknya. Tentukan kelompoknya inilah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Durasinya minimal 2-3 menit. Gerak dasar, tema, kegiatan di bangunan. Yang penting ada gerak dasarnya. Yang pertama kan pasti menyusun batu bata atau mengangkut batu bata. Boleh ditambah dengan gerak-gerak lain. Yang penting ada gerak dasarnya. Paham? Nanti di rumah silakan cari musik. Pilihlah musik TikTok. Jadi minggu depan kalian sudah ada musik yang akan dipilih. Kemudian kalian tidak gerak dasarnya sudah ada, tinggal di sini proses kegiatan latihannya, paham? Dan